Ini adalah Budian. Budian adalah Direktur Ekonomi di sebuah kementerian. Ini adalah Pak Eko. Pak Eko adalah Direktur Lingkungan di kementerian yang sama. Suatu hari, Ibu Menteri menugaskan Ibu Dian dan Pak Eko untuk mendesain sebuah program pemulihan ekonomi nasional yang lestari. Sebagai stafnya Budian, kamu diminta untuk melakukan riset awal untuk mengetahui opsi-opsi kebijakan yang bisa diambil. Kemudian, Pak Eko dan Budian bersama tim melakukan rapat seharian di sebuah hotel berbintang 3 di Jakarta. Setelah menghabiskan seharian rapat, ternyata keduanya masih belum bisa bersepakat tentang program apa yang akan mereka kedepankan. Padahal, menurut kamu, opsinya sudah cukup jelas, terutama berdasarkan hasil riset kamu. Nah, mengingat deadline-nya semakin dekat, kira-kira intervensi apa yang bisa kamu lakukan agar Budian dan Pak Eko bisa cepat-cepat bersepakat? Nama saya Andita Firsani Utami, saya adalah salah satu pendiri Think Policy Society. Dalam video ini, kita akan sama-sama coba cari tahu apakah solusi yang kamu pikirkan sekarang memang tepat guna untuk menyelesaikan masalah di antara Budian dan Pak Eko. Menurut Profesor Ronald Heifetz dari Harvard Kennedy School, masalah-masalah yang kita temui di sekitar kita bisa dikategorikan ke dalam dua kelompok utama. Yang pertama adalah masalah-masalah yang cakupannya cukup sempit atau cukup jelas, bisa diselesaikan oleh ahlinya, dan biasanya bisa diselesaikan dalam jangka waktu yang pendek. Masalah-masalah ini disebut sebagai masalah teknis. Contohnya, ketika terjadi pandemi COVID-19, ada masalah di mana kita harus menemukan vaksin sesegera mungkin. Maka, para ahli kesehatan dan virologi di seluruh dunia berkumpul untuk menemukan vaksin, dan dalam jangka waktu sekitar 1 tahun, sekarang kita sudah bisa menemukan beberapa vaksin yang bisa dipakai. Namun, ada juga masalah-masalah yang sifatnya lebih ambigu, dan biasanya orang-orang suka menyangkal bahwa masalah itu ada. Kemudian masalahnya tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengundang ahlinya saja, tapi dibutuhkan eksperimen atau discoveries untuk menemukan jawabannya. Dan terakhir adalah masalahnya biasanya tidak bisa diselesaikan dalam jangka waktu yang pendek. Sebut saja isu seperti krisis iklim atau perlindungan minoritas di Indonesia. Sudah berpuluh-puluh tahun kita tahu masalahnya, tapi sampai sekarang tetap belum terselesaikan pula. Masalah-masalah ini disebut sebagai masalah adaptif, karena ada perubahan atas norma, nilai, atau perspektif yang harus dilakukan oleh para pemangku kepentingannya. Yang sering terjadi adalah masalah-masalah adaptif dalam kebijakan publik diselesaikan secara teknis, sehingga solusinya kurang efektif. Sebut saja fakta bahwa Indonesia kurang memiliki scientific temper, atau pembuatan kebijakan publik berbasis data. Ketika kita membangun situation room dengan layar-layar yang begitu besar, belum tentu itu menyelesaikan masalah perubahan budaya untuk membuat kebijakan lebih berbasis data yang kita butuhkan. Atau ketika kurangnya kolaborasi atau koordinasi antar kementerian, pembentukan tim khusus atau satgas itu tidak serta-merta mendorong perubahan atas kebudayaan yang lebih kolaboratif. Nah, solusi teknis ini bisa menjadi langkah awal yang baik, tapi jangan sampai kita berhenti di situ, tapi kita juga harus lanjut dan mencoba menyelesaikan masalah adaptifnya yang berkaitan dengan budaya pembuatan kebijakan publik berbasis data. Mari kita kembali ke kasus Budian dan Pak Eko. Biasanya dalam sebuah masalah akan ada elemen teknis dan elemen adaptifnya. Nah, elemen teknisnya di sini mungkin kurang lebih sudah kamu selesaikan sebagai stafnya Budian. Apa saja sih opsi-opsi kebijakan publik yang mendorong pemulihan hijau? Kalaupun masih ada information gap atau informasi yang belum kalian miliki, bisa jadi diselesaikan dengan mengundang para ahlinya, misalnya ahli-ahli ekonomi lingkungan. Tapi bagaimana dengan masalah adaptifnya? Apakah ada sesuatu yang tersembunyi yang menghalangi Budian dan Pak Eko dari menyepakati program yang ingin mereka dorong bersama? Nah, untuk melihat isu ini lebih lanjut, ada 5 langkah yang teman-teman bisa gunakan dan akan saya bahas satu persatu. Yang pertama adalah naik ke atas balkon, tapi bukan secara literal. Artinya, teman-teman perlu naik ke level interpretasi yang lebih makro dari di mana teman-teman berada sekarang. Misalnya, teman-teman bisa coba lihat perspektif tentang peran sosiokultural, beban emosional, ego sektoral, atau apapun yang kira-kira memotivasi Budian dan Pak Eko dalam keputusan yang mereka ambil. Pada saat bersamaan, naik ke atas balkon juga berarti introspeksi diri. Apakah ada bias-bias yang saya miliki dalam bisa melihat masalah secara lebih utuh? Langkah yang kedua adalah mendiagnosis masalah adaptifnya.
Ini bisa dilakukan dengan menanyakan pertanyaan strategis dan juga mendengarkan secara aktif. Sama halnya dengan seorang dokter yang akan bertanya, ini demam sudah berapa hari atau sempat makan apa? Pertanyaan-pertanyaan ini akan membantu kita membedakan antara gejala dari akar masalahnya. Mungkin dari proses ini teman-teman akan menemukan bahwa Budian belum melihat adanya urgensi dari pemulihan ekonomi yang hijau. Atau teman-teman juga akan menemukan bahwa Pak Eko sempat ada masalah dengan divisi Budian. Apapun itu, ini akan memberikan perspektif baru tentang masalah sebenarnya yang terjadi ketika teman-teman menyelesaikan program pemulihan ekonomi hijau tersebut. Langkah ketiga adalah langkah yang paling kompleks, yaitu bangun ruang aman untuk konflik produktif. Tadi kita sempat bilang bahwa dalam masalah adaptif memang diperlukan perubahan perspektif atau perubahan norma dan nilai-nilai di antara pemangku kepentingan. Karena itu, tidak bisa terhindarkan bahwa menyelesaikannya memang butuh kontestasi atau pertentangan di antara nilai-nilai yang lama dengan nilai-nilai yang baru. Di sini kata kuncinya ada di kata produktif. Artinya, teman-teman perlu meregulasi batas toleransi di mana para pemangku kepentingan masih tetap mau berdialog di dalam diskusi yang produktif dan bukan malah menjadi kontraproduktif. Dalam mendorong ruang aman ini akan membantu kalau siapa yang memfasilitasi itu memiliki otoritas formal atau informal yang dipercaya oleh Budian maupun Pak Eko. Misalnya, teman-teman bisa undang seorang direktur dari divisi lain yang dekat dengan Budian maupun Pak Eko. Atau bahkan mungkin Ibu Menteri atau Direktur Jenderalnya sendiri harus turun tangan. Nah, ini penting sekali untuk memastikan bahwa konfliknya berada di level yang produktif. Yang keempat adalah menjaga perhatian dan fokus para pemangku kepentingan pada tujuan bersama. Dalam masalah adaptif, biasanya mudah sekali para pemangku kepentingan itu terdistraksi. Apakah itu terdistraksi oleh ego mereka sendiri, atau terdistraksi oleh isu yang sebenarnya bukan masalah utama, atau apapun itu yang mencegah proses untuk terjadi secara produktif. Karena itu, penting juga untuk seseorang menjalankan kepemimpinan adaptif untuk mengembalikan fokus. Sebenarnya apa sih tujuan bersama yang kita mau capai dan kenapa tujuan bersama itu akan menguntungkan semua pihak yang terlibat. Yang kelima adalah hindari menawarkan solusi. Percaya atau tidak, dalam masalah adaptif, lebih penting orang siapa yang mengeluarkan solusinya daripada substansi teknis dari solusi itu sendiri. Artinya, ketika solusi datang langsung dari orang yang perspektifnya perlu berubah, maka itu akan memastikan bahwa memang sudah terjadi perubahan perspektif di dalam individu tersebut. Jadi, alih-alih berusaha menjadi orang yang paling pintar di ruangan dengan memberikan segala macam solusi, kadang-kadang lebih penting untuk kita menanyakan pertanyaan yang akan mendorong Budian maupun Pak Eko untuk sampai pada kesimpulan atau solusi yang sama. Menyelesaikan masalah adaptif atau menjalankan kepemimpinan adaptif tidak melulu harus dilakukan dari posisi figur otoritas formal, tapi bisa juga secara informal. Artinya, teman-teman tidak harus menjadi seorang pejabat di sebuah kementerian, direktur di sebuah perusahaan, untuk bisa melakukan kepemimpinan adaptif dengan efektif. Yang pasti, karena pemangku kepentingan yang ingin kita coba ubah akan mager untuk berubah atau tidak suka atas perubahan, maka prosesnya pasti dijamin tidak akan mudah. Biasanya, seorang pemimpin adaptif akan dihentikan di tengah jalan. Orang-orang akan menyangkal bahwa masalahnya ada dan kadang-kadang juga fokus untuk menyelesaikan balik secara teknis saja. Karena itu diperlukan sebuah fokus dan mentalitas untuk perjuangan jangka panjang dalam menyelesaikan sebuah masalah adaptif. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau teman-teman merasa mendapat manfaat, silakan bagikan juga ke komunitasmu. Kalau teman-teman punya pengalaman atau komentar yang ingin dibagikan, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Terakhir, teman-teman bisa menonton episode-episode Think Policy Online Academy yang lainnya. Terima kasih.